Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Oktaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia dari dosen pengampu saya yaitu Ibu Rosana SSM Iko. Baik, masuk ke pertanyaan pertama, itu pengertian komunikasi menurut pemahaman saya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan makna. Inti dari komunikasi sendiri itu adalah pertukaran informasi sehingga pesan yang dikirim dapat dipahami oleh penerima, seperti itu. Baik, untuk contoh komunikasi sendiri itu ada komunikasi verbal atau lisan, komunikasi nonverbal, juga komunikasi tertulis, komunikasi massa, dan komunikasi antar pribadi. Lalu pesan nonverbal ini apa sih? Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi kayak dari ekspresi, gerakan tubuh, wajah, intonasi suara, sama kontak mata. Bisa juga dari penampilan atau bahasa tubuh lainnya, seperti itu. Lalu untuk apa sih si pesan nonverbal ini? Nah, pesan nonverbal ini berfungsi untuk memberikan makna tambahan, teman-teman. Jadi untuk memperjelas bahkan menggantikan pesan verbal, seperti itu. Lalu apa sih gitu kan fungsinya pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh seperti kita. Nah, meski pembelajaran secara online atau daring, komunikasi nonverbal itu tetap memiliki peran penting. Namun sedikit berbeda bentuknya. Aku berikan contohnya ya. Nah, kenapa sih sepenting itu kan komunikasi nonverbal? Jadi komunikasi nonverbal ini itu membantu menciptakan kedekatan. Jadi kayak ekspresi wajah yang ramah, kontak mata melalui kamera, membuat mahasiswa atau dosen merasa diperhatikan, seperti itu. Juga menunjang kejelasan instruksi, kayak misalkan dari gerakan tangan, intonasi suara, lalu penekanan nada itu bisa membantu memperjelas materi yang disampaikan. Juga ini menjaga keterlibatan antara mahasiswa dengan dosen. Jadi dosen yang menggunakan gestur, terus juga perubahan intonasi, itu bisa bikin proses pembelajaran itu jadi lebih menarik, sehingga mahasiswa seperti kita tidak mudah bosan, seperti itu. Juga ini mengurangi miskomunikasi. Jadi ketika suara putus-putus atau koneksi terganggu, ekspresi dengan gerakan tubuh bisa tetap membantu siswa menangkap maksud pesan, seperti itu. Juga menunjukkan respon dan empati. Misalnya dosen mengangguk saat siswa menjawab, kayak gitu. Terus menunjukkan bahwa dengan jawaban dari mahasiswa itu dihargai gitu. Ini penting sih untuk motivasi mahasiswa di dalam kelas online seperti kita. Contoh pesan nonverbal itu ekspresi yang ramah gitu ya, tersenyum, enggak kelihatan marah atau datar gitu. Jadi kita saling nyaman gitu dosen sama mahasiswanya. Juga kontak mata ke kamera. Jadi seolah-olah kita kayak lagi tatap-tatapan aja kayak di kelas begitu. Jadi nggak kemana-mana gitu liatnya. Terus juga intonasi suara yang jelas. Jadi menggunakan variasi nada, jadinya tidak monoton dan lebih mudah dipahami, seperti itu. Terus gestur tangan yang wajar.
Jadi menggunakan tangan untuk menekan poin-poin penting dan nggak berlebihan gitu kan gestur tangannya. Terus juga postur tubuh yang profesional. Jadi duduknya tegak, tidak bungkuk, atau jadi untuk menandakan kalau kita tuh siap untuk belajar seperti itu. Dan juga penampilan yang rapi, meskipun dari rumah atau dari manapun, karena ini tuh apa ya, menandakan kalau kita tuh profesional seperti itu. Nah, lalu seperti apa sih komunikasi yang baik dan efektif itu kan? Nah, komunikasi yang baik dan efektif itu terjadi ketika proses pertukaran pesan yang membuat si penerima pesan itu benar-benar memahami makna yang dimaksud oleh pengirim pesan, sehingga tercapai kesamaan pemahaman. Eh, yang menghasilkan respon yang sesuai gitu dengan tujuan si pengirim pesan. Dengan kata lain, si komunikasi efektif ini terjadi ketika apa yang dimaksud pengirim pesan itu dapat dipahami oleh si penerima pesan. Seperti itu. Lalu kapan sih dan kenapa kita tuh perlu komunikasi yang baik dan efektif? Seperti itu. Yang pertama itu kita perlu dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, biar enggak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga, dalam pertemanan, ataupun dalam interaksi sosial seperti itu. Terus juga di dalam pendidikan. Jadi kayak dosen kayak membutuhkan komunikasi yang efektif supaya siswanya ini memahami materi yang disampaikan. Dan mahasiswa itu membutuhkan agar dapat bertanya dan menyampaikan pendapat dengan jelas seperti itu. Terus juga di dalam pekerjaan. Jadi dalam pekerjaan itu untuk koordinasi, kayak penyampaian instruksi, untuk diskusi sama pengambilan keputusan begitu teman-teman. Terus di dalam organisasi juga penting. Jadi pemimpin itu harus berkomunikasi secara jelas, kayak untuk menyampaikan visi, arahan, dan motivasi kepada anggotanya. Terus juga di dalam pelayanan publik atau kesehatan, kayak komunikasi yang buruk dapat menyebabkan informasi yang salah dan berakibat fatal. Kayak misalkan kalau dokter nih nanti salah ngasih obat atau salah ngasih info obat, itu kan bisa berbahaya ya teman-teman. Terus untuk mencegah kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian masalah, terus untuk membangun hubungan, juga untuk meningkatkan produktivitas kerjasama, juga menumbuhkan rasa kepercayaan atau trust gitu kan, juga menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi tanpa komunikasi yang efektif, nanti kerjasama itu akan terganggu, terus konflik meningkat dan tujuan sulit untuk dicapai seperti itu. Terus apa aja sih gitu kan tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Yang pertama ada perbedaan persepsi. Kayak misalkan setiap orang itu kan punya pemahaman pesan berdasarkan pengalaman mereka, latar belakang mereka gitu kan, budaya dan lain-lain. Nah, hal ini tuh bisa bikin pesan yang ditangkap itu berbeda sama yang dimaksudkan. Terus juga dari hambatan emosional, kayak misalkan marah, takut, cemas, itu bisa bikin orang sulit menerima pesan dengan objektif. Terus juga kurangnya kemampuan mendengarkan. Jadi banyak orang yang lebih fokus pada apa yang ingin mereka katakan gitu, bukan apa yang sedang didengar. Akibatnya si pesan ini mudah salah dipahami gitu. Juga gangguan fisik dan lingkungan, kayak misalkan suara bising, jaringan internet yang buruk gitu kan, dan kondisi ruangan yang enggak kondusif gitu, bisa menghambat komunikasi. Juga ini ya,
perbedaan bahasa dan gaya komunikasi. Misalkan ada orang ngobrol nih tapi yang satu pakai gaya formal, yang satu informal, terus yang satu teknis, yang satu non teknis, yang satu pengennya langsung, yang satu pengennya nggak langsung. Terus juga perbedaan bahasa itu kan lumayan sulit ya teman-teman. Terus ketidaksesuaian antara pesan verbal sama non verbal. Jadi misalkan dia bilang iya setuju tapi ekspresinya tuh nggak menunjukkan kalau dia tuh setuju gitu. Kayak iya setuju gitu kan tapi masih bingung gitu kan. Terus juga kurangnya empati sama kepekaan. Nah ini penting nih teman-teman, komunikasi itu menjadi tidak efektif ketika seseorang itu tidak memahami perasaan atau kebutuhan dari kondisi lawan bicara kayak gitu. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.